Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyana Fajrin Mukarramah, NIM U 2019-30557, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang fonologi dan sejarahnya. Fonologi atau ilmu aswat. Ilmu aswat huwa al-ilmu alladhi yadrusul aswat al-lughawiyah bina'an ala makharij al-huruf wa kayfiyata suduriha wa yutlaqu alayhi aydan ilmu sawtiyah. Ilmu aswat atau fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa berdasarkan makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf dan bagaimana bunyi itu dikeluarkannya atau disebut juga dengan fonetik. Istilah fonologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu phon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Yang secara harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Objek kajian dari fonologi yaitu yang pertama bunyi bahasa atau phon yang disebut dengan tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua adalah mengkaji fonem yang disebut dengan tata fonem yaitu fonemik. Selanjutnya, sejarah ilmu aswat atau fonologi. Para ilmuwan Islam terdahulu itu sangat ingin mencurahkan perhatiannya terhadap Al-Quran, terhadap penjagaan dan pemeliharaan Al-Quran. Mengapa demikian? Agar terhindar dari penyimpangan baik dari bacaan atau makna. Upaya-upaya mereka dari hal tersebut yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan makhraj dan sifat-sifat bunyi dengan sangat detail. Dengan adanya ilmu yang sangat populer di kalangan tersebut baik saat itu maupun saat ini, yaitu ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Ilmu ini terlahir pada abad ketiga Hijriyah yang tokohnya ada Abu Ubaid Qasim bin Salam dengan bukunya yaitu ilmu qiraat yang disusul oleh Musa bin Abdullah bin Yahya al-Haqqani dengan meluncurkan syair-syair yang diberi nama Qasidah al-Haqqaniyah. Selanjutnya ada Khalil bin Ahmad al-Farahidi dengan kamus bahasa Arab yang berjudul Al-Ain yang disusun berdasarkan makhraj bunyi. Upaya dari Khalil bin Ahmad dilanjutkan oleh Sibawayh, di mana Sibawayh ini menyusun buku yaitu yang diberi nama Alkitab yang terdiri dari 4 jilid, yang dimana jilid keempat tersebut Sibawayh membuat bab khusus tentang bunyi. Yang selanjutnya ada tokoh yaitu Ibnu Jinni dalam bukunya Sirru Sina'at al-I'rab yang telah memperkenalkan organ bicara, makhraj, sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal dan tipis, qalqalah dan lain sebagainya. Ilmu bunyi Arab ini adalah murni dari ilmuwan Arab, bukan hasil adopsi dari ilmuwan Yunani seperti yang dituduhkan beberapa kalangan. Sebelum membahas tentang pembagian ilmu aswat, tentunya kita harus mengetahui pembagian bunyi dalam bahasa Arab. Pembagian bunyi dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu yang pertama vokal, yang kedua konsonan, dan yang ketiga itu adalah semivokal. Yang pertama vokal. Vokal itu termasuk bunyi yang bersuara yang terjadi dengan penerobosan terhadap pita suara melalui tekanan. Sedangkan dalam pembentukannya, udara yang datang dari paru-paru tidak mendapat hambatan dari kerongkongan dan rongga mulut. Vokal dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Sedangkan pada bahasa Indonesia yaitu ada 5, A, I, U, E, O. Yang kedua adalah konsonan.
Berbeda dengan vokal, bunyi konsonan itu dihasilkan melalui berbagai hambatan dan penyempitan pada aliran udara, serta menggunakan artikulasi pada salah satu bagian alat bicara. Secara garis besar, konsonan itu dikelompokkan berdasarkan posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Yang pertama itu adalah pita suara. Pita suara, konsonan terbagi menjadi dua, yaitu bunyi bersuara yang terdiri dari 15 bunyi, dan yang kedua bunyi tak bersuara yang terdiri dari 13 bunyi. Yang kedua, tempat artikulasi. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan itu terbagi menjadi 11. Dan yang ketiga, cara artikulasi. Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan terbagi menjadi 7. Yang terakhir, pada pembagian bunyi dalam bahasa Arab itu semivokal, yang dimana semivokal itu adalah bunyi ketika hendak dituturkan. Organ bicara telah mengambil posisi untuk hendak menuturkan vokal tertentu, tetapi kemudian dengan cepat mengubah posisi untuk menuturkan vokal. Selanjutnya adalah perbedaan dari fonologi, fonetik, dan fonemik. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan pembagian dari ilmu aswat. Pertama adalah fonologi. Fonologi itu adalah ilmu yang membahas tentang fungsi bunyi yang keluar dari susunannya yang jelas, baik dari sisi sifat maupun fungsinya, atau ilmu yang membahas tentang fungsi bunyi dalam kata dan susunan kalimat dari suatu bahasa dari bahasa-bahasa yang lainnya. Yang kedua adalah fonetik. Al-fonetik huwa al-ilmu alladhi yatanawalu bit-tarsil al-aswata al-insaniyah fi janibiha al-maddi, wa dhalika min ajli وصفها وتفسيرها وتصنيفها وكتابتها بصرف النظر عن وضينتها في عملية الاتصال, yaitu ilmu yang mempelajari suara manusia dalam aspek fisiknya untuk mendeskripsikan, menafsirkan, mengelompokkan, dan menuliskannya terlepas dari fungsinya dalam proses komunikasi. Jadi fonetik itu adalah ilmu yang membahas bunyi-bunyi baik dari segi hasil, dari saluran keluarnya, bagian pengucapannya, dan lain sebagainya, yang dimana tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna atau tidak dalam suatu bahasa. Fonetik itu dibagi menjadi 3, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik audiotoris. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris, yaitu yang membahas tentang alat ucap manusia dalam menghasilkan suara, yaitu paru-paru, tenggorokan, lidah, dan gigi. Selain mempunyai fungsi biologis untuk bernafas, menelan, mengecap, dan mengunyah, juga mempunyai fungsi sebagai alat ucap manusia. Yang kedua adalah akustik. Akustik itu yaitu membahas tentang bagaimana suara bergerak dalam bentuk gelombang frekuensi yang merebak ke setiap ruang, yang akhirnya akan sampai kepada pendengar. Yang ketiga adalah auditoris. Auditoris itu membahas tentang bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa yang tadi itu didengar oleh telinga pendengar. Yang selanjutnya adalah fonem atau fonemik. Fonem hiya taghayyurul ma'na, lidzalika ya'rifu al-fonem bi annahu wahdatun shawiyyatun mumayyizatun, ay annahu yumayyizul kalimat an ba'dihha ba'dhan min haitsu al-lafdhu wal ma'na. Jadi fonem itu adalah perubahan makna, yang dimana fonem itu dikenal sebagai satuan fonemik. Yang membedakan itu adalah kata satu sama lain dalam hal pengucapan dan makna. Atau fonemik itu adalah studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan bunyi bahasa tersebut sebagai pembeda makna. Fonem itu memiliki 2 pembagian, yaitu
yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Contoh fonem vokal itu yaitu man dan min. Yang pembedanya itu terletak pada bunyi pertama, yaitu fathah dan kasroh, yang mana maknanya juga berbeda, yaitu man siapa dan min itu dari. Sedangkan contoh dari konsonan, fonem konsonan itu seperti dhoroba dan daroba, yang memiliki perbedaan yaitu rod dan da, yang mana maknanya juga tentu berbeda. Perlu digarisbawahi perbedaan dari fonetik dan fonemik, yaitu fonetik itu tidak mempengaruhi atau mengubah makna, sedangkan fonemik itu mempengaruhi dan menyebabkan perubahan makna. Yang terakhir itu adalah kedudukan dan urgensi ilmu aswat dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama itu adalah ilmu aswat memberikan penjelasan dalam pembelajaran shorof atau morfologi. Ilmu aswat itu sangat berperan penting, khususnya dalam penjelasan sebagian fenomena dalam dasar kalimat dan perubahannya. Yang kedua itu adalah ilmu aswat memberikan keterangan untuk pembelajaran nahwiyah atau sintaksis, khususnya dalam batasan dan fungsional keseluruhan dan pembagiannya. Dan yang ketiga itu adalah dalam pembelajaran makna kalimat atau semantik. Ilmu aswat juga memberikan peran dalam menjelaskan makna kalimat yang memiliki makna yang berbeda-beda. Terakhir adalah fonologi memberikan pemahaman untuk kajian leksikologi dan leksikografi. Karakteristik pengucapan kalimat kamus sangat membutuhkan pada penulisan suara, dan dalam begitu juga penyusunan kalimat kamus itu membutuhkan pemerhatian dasar suara agar susunannya itu berdasarkan tempat keluarnya berbagai suara, maka dimulai dengan suara yang paling jauh keluarnya, yaitu ain.